Halo Sobat Tani, selamat pagi ya. Jadi bila melihat buah kakao seperti ini, bagaimana perasaan Sobat Tani semuanya? Ini semua buah ya, bisa dilihat, bisa dikatakan sudah 100% seperti ini ya. Sudah gempa bumi kulit buahnya ya. Kenapa gempa bumi? Karena sudah pecah-pecah seperti ini. Ini sudah tidak bisa tertolong. Karena kalau buah sudah sebesar ini memang kita sulit untuk penanganan. Kerusakannya sudah terlalu sampai ke jaringan yang dalam. Yang seperti ini penyebab utamanya hanya satu, yaitu serangga Helopeltis ya. Serangga Helopeltis. Kalau busuk buah bisa dilihat tidak ada busuk buah ya. Terutama buah-buah yang besar ini nggak ada. Kalaupun yang kecil seperti ini ya memang seleksi alam. Harus ada buah yang pentil yang gagal menjadi buah. Seperti itu. Tapi buah-buah yang sudah jadi seperti ini, buah-buah yang sudah besar seperti ini sudah tidak bisa tertolong lagi. Jadi ini kalau sudah matang nanti kita belah, buahnya keras, sudah pasti keras. Kita asumsikan palingan hanya 5% dari bijinya yang bisa kita ambil, dan itu pun akan memakan waktu yang lumayan banyak dalam proses pengambilan biji yang masih bagus ya. Jadi mau tidak mau sebenarnya di zaman sekarang ini ya, di dunia pertanian, terutama di kakao saja kita bicarakan. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan pestisida ya. Untuk kimia harus kita gunakan, terutama setelah mulai produksi seperti ini ya. Di masa-masa produksi seperti ini, karena yang kita nantikan akhirnya gagal seperti ini. Jadi tidak ada hasil yang bisa dibawa pulang. Ini hanya satu pohon seperti ini ya. Bayangkan kalau punya 400 pohon yang seperti ini. Betapa sedihnya kita, betapa ruginya kita ya. Setelah beberapa tahun perawatan, hasilnya seperti ini. Jadi sebisa mungkin sebenarnya untuk penanganan produktivitas buah kakao, di beberapa daerah mungkin dioles ya. Itu lebih simpel memang. Tapi selain daripada itu juga kita bisa melakukan penyemprotan rutin. Misal penyemprotan 2 minggu sekali dengan insektisida yang di rolling tentunya. Jangan hanya menggunakan satu jenis pestisida ya. Karena itu akan sedikit tidaknya meningkatkan resistensi serangga terhadap pestisida. Ini untuk Helopeltis biasanya yang paling umum dan yang paling manjur, yang paling ampuh untuk membasmi hama atau serangga Helopeltis adalah insektisida dengan bahan aktif Thiamethoxam ya. Thiamethoxam dan terkadang imidacloprid juga mampu untuk membasmi Helopeltis. Tapi pada umumnya yang paling ampuh adalah Thiamethoxam. Oleh karena itulah di seluruh wilayah Indonesia bisa kita katakan Alika itu laris. Alika laris dan bahkan harganya bisa tahu-tahu melonjak tinggi ya. Karena memang petani kakao umumnya menggunakan Alika, yang mana bahan aktifnya adalah satu lambda sialutrin dan yang kedua Thiamethoxam. Nah, bila teman-teman kesulitan mendapatkan Alika karena saking larisnya ya, dipastikan produknya akan cepat habis di toko-toko pertanian, habis seperti itu. Jadi pilihlah pestisida merek dagang yang lain ya. Bisa searching di Google. Kita beli pestisida lain dengan bahan aktif yang sama, dengan bahan aktif Thiamethoxam. Ya dapatnya kalau yang kontak lebih bagus. Yang sistemik pun kita dapat tidak apa-apa ya. Beberapa contohnya misalnya yang digunakan untuk padi sawah. Itu ada pestisida yang namanya Virtaku. Memang harganya jauh lebih mahal karena memang sistem kerjanya yang sistemik. Nah, untuk penggunaan pestisida yang sistemik, maka lakukanlah dari usia buah yang sedini mungkin. Semisal pentil sudah berusia 1 bulan,
kita lakukan penyemprotan rutin, penyempraian rutin ya, 2 minggu sekali. Dan bila memang terkena serangan maka bisa dilakukan 1 minggu sekali, dan itu harus di rolling dengan insektisida yang kontak ya. Karena yang namanya sistemik, maka sistem kerjanya akan lebih lambat, tapi akan menyeluruh ke seluruh jaringan tanaman ya, akan diserap ke seluruh jaringan tanaman, ke daun, ke semua bagian-bagian tanaman. Jadi tentang penyakit seperti ini akan bisa sangat jauh ditekan risikonya bila kita sudah melakukan penyemprotan rutin. Nah, untuk tampilan kakao yang ini masih saya di jalur organik ya. Jadi kalau organik ya tanpa campur tangan pestisida, kita tidak bisa menghalau yang namanya serangga Helopeltis atau penghisap buah seperti ini. Sudah menghisap, sudah merusak semua jaringan di kulit buahnya seperti ini, sudah pecah-pecah gempa bumi, dan ini sudah tidak bisa ditolong lagi. Jadi saya ya mau tidak mau kita harus mengaplikasikan pestisida kimia yang berbahan aktif thiamethoxam. Yang utamanya adalah insektisida ya, untuk racun serangga Helopeltis, karena memang serangan Helopeltis sangat umum di dunia kakao. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan fungisida bila mana curah hujan tinggi. Kita aplikasikan juga fungisida untuk mengurangi busuk buah, busuk batang, dan busuk daun. Bisa menggunakan yang berbahan aktif tembaga oksida atau mancozeb juga bisa ya. Yang sistemik juga bisa. Jadi kalau sudah seperti ini, kita hanya bisa meratapi nasib. Semoga bisa menjadi acuan bagi teman-teman ya, sebagai pembelajaran yang mana bahwa untuk perawatan rutin, untuk kontrol rutin di kebun, terutama saat berproduksi seperti ini, sangat diperlukan. Memang capek ya capek, namanya kita kerja kan capek. Seperti ini dia. Sekian. Terima kasih, selamat pagi.